Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayrin Zani dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Penyajian data adalah data yang telah dikumpulkan untuk membuat laporan atau analisis yang perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Data dapat disajikan dalam dua cara, yaitu dengan tabel dan diagram atau grafik. Bentuk diagram yang biasa dipakai diantaranya adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram pencar. Nah, yang pertama ada diagram batang. Contohnya seperti ini. Seperti contoh yang telah terdapat di sini. Untuk mengilustrasikan cara membuat diagram batang, misalnya data penjualan buku di toko selama beberapa bulan mendatang. Bisa dilihat tabelnya di sini. Dari data penjualan di atas, maka tampilan diagram batangnya seperti ini. Data penjualan buku Januari 20, Februari 15, Maret 35, April 25, dan Mei 10. Diagram batang horizontalnya seperti ini. Kemudian diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun, jumlah penduduk tiap tahun, dan lain-lain. Pada diagram garis terdapat dua sumbu, yakni sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar menyatakan waktu, dan sedangkan sumbu tegak menyatakan kuantum atau nilai data. Contohnya, seperti ini. Untuk mengilustrasikan cara membuat diagram garis, seperti contoh soal di bawah ini, bisa dilihat tabelnya. Pada akhir tahun 1995 sampai 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut laporannya. Bisa dilihat tabelnya, dan begini bentuk diagram garisnya. Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan mobil terjadi pada tahun 2001. Penjualan mobil cenderung meningkat antara tahun 1995 hingga tahun 1997. Sedangkan cenderung menurun antara tahun 2002 hingga tahun 2004. Selanjutnya, yang ketiga adalah diagram lingkaran. Untuk menggambar diagram lingkaran, gambarlah sebuah lingkaran, lalu dibagi menjadi beberapa sektor atau joring. Banyaknya sektor dalam lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan besar sudut pusat untuk masing-masing sektor sebanding dengan besar nilai yang disajikan. Dianjurkan titik pembagian mulai dari titik tertinggi. Contohnya, contoh soalnya, untuk mengilustrasikan diagram lingkaran bisa dilihat contoh berikut. Sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran. Siswa yang mengikuti kegiatan basket terdapat 10 orang, bola 5 siswa, silat 10 siswa. Dan yang ditanya berapa jumlah siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali. Jawabannya, total siswa semua 42, yang mengikuti basket 10, yang mengikuti bola 5, yang mengikuti silat 10. Yang ditanya siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Penyelesaiannya, siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler, rumusnya itu total jumlah data dikurang total data yang diketahui. Total siswa 40
42 dikurang dengan 10 siswa ditambah 5 siswa dan ditambah 10 siswa. 42 dikurang 25 berarti 17 siswa. Siswa yang tidak mengikuti ekskul sama sekali adalah 17 siswa. Bentuk diagram batangnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya diagram pencar. Diagram pencar adalah untuk mengumpulkan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif. Diagram dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Karena diagram demikian dinamakan diagram pencar. Contohnya seperti ini. Untuk mengilustrasikan diagram pencar, dapat dilihat contoh berikut. Dari soal berikut, sebuah penelitian dilakukan oleh seorang pedagang eceran untuk menentukan hubungan antara biaya pemasangan iklan per minggu dan hasil penjualannya. Datanya dapat dilihat di tabel berikut ini. Pembuatan diagram pencarnya seperti ini. Titik-titik. Biaya iklan, biaya penjualan, seperti ini contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram lambang. Diagram lambang sangat cocok untuk menyajikan data kasar sesuatu hasil sebagai alat visual bagi orang awam. Setiap satuan dijadikan lambang sesuai dengan macam datanya. Contohnya, nah, diagram lambang. Bentuk piktogram dari data penjualan sapi perah selama 4 tahun PT Maju Mundur. Diagram lambang ini biasanya lambang-lambang seperti ini. Yang ditanya sapi, lambang sapi. Yang ditanya dari data penjualan bunga, yang ditanya bunga, lambangnya bunga. Seperti itu. Yang terakhir adalah diagram peta. Biasanya diagram peta ini untuk menunjukkan tentang perkiraan cuaca. Seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mika Sugiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Novianti, saya prodi PAU 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah statistik pendidikan. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis data. Baiklah, jenis data dalam bentuk jamak dari datum. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya hingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Tidak semua angka dapat disebut data statistik. Angka dapat juga disebut data statistik apabila dapat menunjukkan suatu ciri dari suatu penelitian yang bersifat agregatif serta mencerminkan suatu kegiatan lapangan tertentu. Ada juga secara garis besar jenis data dibagi menjadi dua macam, yaitu data dikotomi dan data kontinum. Yang pertama ada data dikotomi. Data dikotomi disebut sebagai data deskriptif, data dikategorikan atau data nominal. Data dikotomi adalah hasil penghitungan sehingga tidak dijumpai bilangan pecahan. Data dikotomi adalah data yang paling sederhana yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya. Baiklah, yang kedua ada data kontinum. Data kontinum terdiri atas 3 macam data, yaitu yang pertama data ordinal, data internal, dan data
rasio. Ketiga macam data-data tersebut diuraikan sebagai berikut. Data kontinum terdiri atas 3 macam, yaitu tadi data ordinal, data internal, dan data rasio. Ketiga macam data tersebut diuraikan juga. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah suatu data yang hanya terpilah menjadi 2 bagian atau 2 pilihan atau 2 kategori, di mana yang satu dengan yang lainnya terpisah secara tegas. Yang kedua ada data ordinal. Data ordinal ialah suatu data yang menunjukkan urutan dalam kedudukan masing-masing data atau data urutan peringkat atau jenjang yang tidak menunjukkan kuantitas absolut. Yang ketiga ada data interval. Data interval adalah suatu data yang menunjukkan jarak yang memiliki ciri nominal dan ordinal. Di samping itu, jarak keangkaan yang sama pada skala interval mewakili jarak yang sama pula dalam hal pemilikan sifat yang diukur. Yang keempat ada data rasio. Data rasio atau nisbat ialah data pengukuran yang sangat tinggi yang mempunyai ciri-ciri skala nominal, dominal, dan interval, dan juga memiliki non mutlak atau nol natural yang mengandung makna empirik. Nah, jika suatu pengukuran menggunakan 0 pada suatu skala rasio, maka dapat dikatakan bahwa objek tertentu tidak memiliki sifat yang sedang diukur. Angka-angka pada skala rasio menunjukkan besaran sesungguhnya pada sifat yang diukur. Untuk ilmu sosial jarang sekali menggunakan skala rasio. Nah, ini adalah contoh-contoh diagram. Yang pertama ada contoh diagram batang yang sudah saya masukkan di PPT ini. Ini adalah contoh diagram batang. Yang data penjualan buku ini adalah contoh diagram batang. Yang kedua ada contoh diagram garis. Nah, ini adalah diagram garis, di mana diagram garis ini adalah contoh yang sudah saya masukkan di PPT ini. Yang ketiga ada contoh lingkaran. Nah, seperti ini adalah contoh diagram lingkaran. Yang keempat diagram pencar. Diagram pencar seperti ini, dan yang ini juga ada. Yang kelima juga ada diagram lambang. Contoh ini adalah diagram lambang. Ini contohnya. Dan yang terakhir adalah diagram peta. Diagram peta. Untuk mengilustrasikan cara pembuatan diagram peta, perhatikan juga contoh yang di bawah ini. Diagram peta sangat cocok untuk menyajikan data yang ada hubungannya dengan tempat kejadian. Salah satu contoh yang terkenal ialah peta perakiraan cuaca yang disiarkan oleh TVRI setiap malam setelah acara dunia. Baiklah, hanya itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugati, NIM 19511020. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang statistik pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mayang Rinzani. Saya akan menjelaskan varian data. Dalam bidang statistika, variasi data dapat dikatakan sebagai dispersi dalam kondisi data yang bervariasi. Terdapat 3 jenis pembagian, yaitu data yang homogen atau data yang terkandung sama. Yang kedua, data yang heterogen atau data yang di dalamnya terdapat bermacam-macam sampel. Dan yang ketiga, data yang relatif homogen. Data yang relatif homogen ini adalah data yang tidak begitu relatif atau beragam. Data homogen dicontohkan seperti 50, 50, 50, 50, dan 50. Dengan rata-rata sebesar 50.
Data relatif homogen dicontohkan seperti 50, 40, 30, 60, dan 70 dengan nilai rata-rata sebesar 50. Data heterogen dicontohkan seperti 10, 40, 80, dan 20, 10 dengan rata-rata hitungan 50. Selain itu, variasi data juga memiliki pengertian yakni penyebaran dari nilai observasi terdapat nilai rata-rata. Berikutnya, beberapa jenis pengukuran dispersi atau variasi data sebagai berikut. Yang pertama, jangkauan atau rank, selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Yang kedua, simpangan rata-rata mean atau division, jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyak data. Yang ketiga, varian atau varianse, rata-rata hitung deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungannya. Yang keempat, standar deviasi akar kuadrat dari variansi dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Kelima, jangkauan kuartil dan jangkauan persentil 10–90. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil atau semi antara kuartil atau deviasi kuartil, sedangkan jangkauan persentil 10–90 disebut juga rentang persentil 10–90. Yang terakhir atau yang keenam, koefisien variansi. Koefisien variansi merupakan angka yang ada pada data. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, Saudari Melisa akan melanjutkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah. Saya Mutiara Wanda, bagian dari kelompok 1 makalah statistik pendidikan. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan hasil materi kelompok kami. Yang pertama, penyajian data. Dalam penyajian data itu ada 3 bentuk diagram yang biasa dipakai, diantaranya diagram batang, garis, dan lingkaran, diagram pencar, diagram lambang, dan diagram peta. Sedangkan ada selanjutnya varian data. Varian data di sini dapat dikatakan sebagai dispersi. Dalam kondisi data yang bervariasi, terdapat 3 jenis pembagiannya, yaitu data yang homogen atau data yang terkandung sama, data heterogen, data yang di dalamnya terdapat bermacam-macam sampel, dan data yang relatif homogen. Kemudian ada beberapa jenis pengukuran dispersi atau varian data. Variasi data sebagai berikut. Di sini ada 6. Pertama, jangkauan, simpangan rata-rata, varians, standar deviasi akar kuadrat dari varians, jangkauan kuartil dan jangkauan persentil, serta koefisien variansi. Dan jenis data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Kemudian ada secara garis besar jenis data dibagi atas 2 macam, yaitu data dikotomi dan data kontinum. Data dikotomi dan data kontinum. Cukup sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.